SQL-nya, yaitu Structured Query Language, bukan MySQL. SQL itu adalah bahasa basis data standar, bahasa standar di basis data. Untuk saat ini, Mendak ada basis data relasional, maka yang digunakan adalah bahasa standar SQL, Structured Query Language. Jadi bukan software, bukan tools ya SQL itu. Kalau tools softwarenya atau DBMS-nya itu MySQL, nah itu baru tools. PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, nah itu semuanya software-softwarenya. Tapi kalau yang dibicarakan SQL itu bahasa standarnya. Ya. Bahasa standar ini digunakan di berbagai macam tools basis data tadi. Standarnya sekarang semuanya menggunakan standar SQL. Ya. Bukan kalau dulu sebelum ada database relasional yang digunakan adalah DBF, sekarang SQL. Oke, di SQL ini secara keseluruhan ini sebenarnya ada 3 tipe SQL ya, bahasa SQL itu. Tapi saya fokuskan kedua ini. Yang ketiga itu tidak karena berkaitan dengan penggunaan di jaringan. Jadi saya fokuskan yang standalone. Ya. Jadi ada 2 yaitu DDL dan DML. DDL itu Data Definition Language. Data Definition Language itu adalah bahasa SQL yang perintah-perintahnya itu digunakan untuk membuat database dan tabel di awal dan menghapus database, tabel maupun struktur. Perintah dasarnya adalah create sama drop. Create itu untuk membuat, namanya bahasa Inggris create ya, bisa membuat database atau membuat table ya. Perintahnya kalau create database namanya apa? Koma. Nah, di dalam SQL pada waktu kita membuat tabel-tabel itu harus dibuat database dulu. Jadi database ini semacam ruangan atau tempat ya. Tempat yang di dalamnya nanti akan berisi tabel-tabel. Gitu. Jadi harus dibuat dulu database-nya, masuk ke situ, baru dibuat tabel dengan create table. Sedangkan drop itu untuk menghapus baik database maupun menghapus tabel. Perintahnya ya drop database apa, drop table apa gitu ya. Nah, kemudian DML adalah Data Manipulation Language. Perintah untuk memanipulasi data. Perintah untuk DML ada alter, update, insert info, delete, dan select. Nah, di perintah-perintah DML ini ada perintah untuk memanipulasi struktur tabelnya ya. Ada perintah untuk memanipulasi isinya. Alter table itu adalah untuk memanipulasi struktur, ini untuk mengubah struktur tabel. Jadi bukan isi. Misalnya seperti mengubah kolomnya, menambah kolom, menghapus kolom, itu alter table, nanti ada terusannya apa gitu ya. Misalnya mengubah tipe datanya dan sebagainya, itu pakai alter table. Update itu untuk mengubah isinya. Kalau alter table itu strukturnya, update isinya. Update tabel apa nanti gitu ya. Insert itu untuk memasukkan data ke dalam tabel. Delete untuk menghapus data. Ya. Untuk menghapus itu ada 2 juga. Nanti untuk struktur, kalau mau dihapus, misalnya menghapus kolom, itu pakai drop, bukan delete. Alter table X, drop kolom apa gitu ya. Bukan delete, tapi drop juga. Tapi kalau delete, itu digunakan untuk menghapus isi. Nah, select itu adalah untuk melakukan query. Query itu mengambil data dari tabel. Bisa data dari satu tabel saja, bisa kombinasi beberapa tabel, dijadikan satu. Oke, nah ini tentang SQL. Ada satu lagi bahasa SQL yang tidak saya bahas di sini adalah DCL, Data Control Language. Itu biasanya untuk penggunaan di jaringan. Nah,
Oke, itu saja untuk yang apa namanya pengantar SQL-nya. Sekarang saya masuk ke SQL. Sebelumnya ini dulu. Nah, kita akan coba membuat tabel seperti ini di MySQL ya. Ada 4 tabel, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, tabel dosen. Ya, empat tabel ini. Nah, dari 4 tabel ini, kita lihat mana yang akan dibuat terlebih dahulu nanti. Nah, kita pertama melihat model relasionalnya seperti apa. Model relasionalnya yang sudah kita pelajari itu seperti ini. Ya, mahasiswa, mata kuliah, dosen, nilai. Mahasiswa isinya name, nama depan, nama belakang, dan seterusnya ya, dengan primary key-nya name, nilai primary key-nya gabungan name dan kode MK, mata kuliah primary key-nya kode MK, dosen primary key-nya kode dosen. Tuh. Nah, apa kita lihat keterhubungannya. Keterhubungan ini juga menunjukkan ketergantungan. Jadi nilai itu tergantung pada mahasiswa dan mata kuliah. Karena di sini nilai ada NIM. Ini arah panahnya ke NIM di mahasiswa. Artinya harus ada mahasiswa dulu sebelum nilai dibuat. Harus ada mata kuliah dulu nih di sini kan. Sebelum nilai dibuat. Demikian juga dosen. Dosen harus ada mata kuliah dulu sebelum tabel dosen dibuat. Nah, dari kondisi seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai, tabel nilai, dan tabel dosen tidak bisa dibuat awal. Yang awal itu yang paling bebas, yang tidak tergantung, gitu ya, mahasiswa dan mata kuliah. Baru setelah itu dosen dan itu cara membuat. Oke, sekarang ke MySQL-nya. Nah, kita lihat di MySQL sekarang. Ini apa tampilan MySQL yang standalone yang apa perintahnya diketik ya lewat prompt MySQL. Jadi apa makanya saya waktu awal menyarankan ini bukan yang MySQL yang di PHP MyAdmin yang bisa tinggal klik saja, klik sana, klik sini. Jadi tapi yang saya inginkan adalah supaya tahu cara kerjanya seperti apa, terutama nanti pada saat query yang select. Nah itu yang paling harus tahu cara mengambil data yang kompleks nanti seperti apa. Oke. Sekarang kita mau coba buat itu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di MySQL ini sudah ada database apa. Cara melihatnya adalah dengan perintah show. Show databases. Ini ya. Maka akan terlihat di sini database apa yang sudah ada di sini. Kuliah 1, kuliah 2, MySQL ini adalah nama-nama database-nya. Nah, perhatikan perintahnya show databases. Pakai S ya, jamak. Bukan tunggal, bukan database, tapi databases. Karena ada kemungkinan di dalamnya itu lebih dari satu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk awal adalah membuat database dulu. Oke, tabelnya tadi tabel tentang perkuliahan. Di situ sudah ada kuliah 1, kuliah 2. Sekarang kita coba membuat dengan nama kuliah 3. Nah, sebenarnya simpel. Create database. Misalnya kita kasih nama database-nya kuliah 3. Ya. Akhiri dengan titik koma. Nah, sudah. Kalau sudah ada apa namanya query OK, satu row affected, itu berarti sudah masuk. Kita bisa membuktikan dengan perintah show database tadi. Apakah sudah masuk? Nah, kuliah 3 sudah masuk. Ya, ini ya sudah. Cuman masih kosong. Masih kosong. Nah, sekarang saya coba mau menghapus salah satu database yang ada di sini. Misalnya saya mau menghapus yang kuliah. Ya, yang kuliah. Maka kita tinggal drop perintahnya kan drop
database kuliah. Nah, seperti ini. Query 4 row affected. Jadi isinya ada 4 tabel terhapus di sana. Oke. Kita show lagi membuktikan. Nah, itu kuliah sudah nggak ada, yang ada kuliah 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kemudian kita tadi mau membuat tabel-tabel lagi. Database yang kita buat adalah di kuliah 3. Maka untuk membuat tabel-tabelnya kita harus menggunakan kuliah 3 dulu. Dengan cara masuk ke database ini. Ya. Kalau masih di luar, tadi belum masuk, tidak bisa. Ya, create table nggak bisa. Tapi masuk ke sini dulu dengan cara menggunakan database kuliah 3. Perintahnya adalah use untuk masuk ke database tertentu. Yang di use adalah kuliah 3. Titik koma. Jangan lupa titik komanya. Ya. Database change, oke, ini masuk. Nah, sekarang sudah masuk ke kuliah 3. Kita cek apakah ada tabel di sana. Nah, apakah sudah ada tabel-tabel di sana. Untuk melihat tabelnya, perintahnya sama, show tables. Nah, sekali lagi, kalau show itu biasanya jamak, karena ada kemungkinan isinya lebih dari 1. Show tables, empty. Berarti memang masih kosong. Nah, sekarang kita mau membuat tadi tabel-tabel tadi. Kita lihat di Excel-nya tadi. Nah, ini yang akan pertama adalah tabel mahasiswa. Ya. NIM, nama depan, dan seterusnya. Mahasiswa. Perintahnya adalah create table database. Di nama mahasiswa. Kemudian kurung buka. Nah, tadi ininya NIM ya, pertama NIM. Nah, ini kalau menulis ngetik seperti ini, ke kanan terus boleh. Satu baris saja sampai terakhir sana, nggak masalah, boleh. Tapi bisa jalan. Tapi saya kurang suka yang seperti itu, karena kelihatan ruwet ya. Lebih baik ke bawah, sehingga terlihat terstruktur dengan baik. Jadi makanya saya enter aja ke bawah. Dan MySQL itu tidak sensitif, jadi huruf kecil maupun huruf kapital dianggap sama, nggak salah. Ya. Oke, kemudian create table mahasiswa di sini NIM. NIM itu tipenya apa? Kalau ada 2 tipe, itu tipe teks dan numerik. Walaupun isinya angka, tetapi sebaiknya kalau identitas itu jangan menggunakan numerik, karena identitas kayak name, NIP, dan sebagainya itu kita akan dilakukan operasi matematika, tidak dijumlahkan, tidak ada NIM A tambah NIM B sama dengan NIM C, nggak ada, tidak dibagi, tidak dikurangi, tidak seperti itu. Dan repotnya lagi, kalau NIM itu awalnya itu angka 0, maka 0 itu agak akan muncul begitu ditampilkan, karena tipenya tipe angka. Sehingga sebaiknya NIM itu tipenya teks, ya. Walaupun tidak ada larangan, angka bisa saja. Secara konsep sebaiknya teks. Makanya di sini saya menggunakan antara char dan varchar, karakter atau variabel karakter. Mana yang lebih tepat untuk NIM? Yang tepat adalah char. Karena isinya tetap atau stabil, nggak berubah. Mana sebentar. Nah, ini maksudnya tetap itu di sini adalah tiga digit, tidak ada yang 2 digit atau 4 digit. Nah, maka dari itu saya gunakan char 3. Ya. NIM ini nanti akan dinyatakan sebagai primary key. Ya. Dinyatakan sebagai primary key, maka
ini sebaiknya dikasih not null. Not null itu artinya tidak boleh dikosongkan, harus ada. Jadi kalau satu baris itu kolom yang tidak dikasih not null bisa dikosongkan dulu, kecuali primary key memang kita kasih not null ya. Nah, pemisah antar kolomnya adalah koma. Jadi kalau belum ada koma nanti error. Nah, ke bawah lagi, nama depan. Nama depan karena nama panjangnya pasti beda-beda. Nah, saya pakai varchar. Varcharnya misalnya 25. Kemudian ada nama belakang. Ini juga varchar. 25. Ya. Nah, itu apa? Karena apa? Sekali lagi berubah-ubah panjangnya. Nah, kemudian apalagi tadi saya lupa. Setelah nama, sorry. Jenis kelamin, prodi, IPK, alamat ya. Jenis kelamin. Ini car saja satu karena singkatan L atau P, koma, jangan lupa. Jenis kelamin, prodi panjangnya berubah-ubah pakai varchar. Itu katakanlah 25 lah. Soalnya IPK. Nah, IPK perhatikan, IPK ini angka yang nanti akan dioperasikan matematika secara matematis. Dijumlahkan, dibagi, dirata-ratakan, dan sebagainya. Makanya harus menggunakan tipe data yang numerik. Dan ini ada komanya. Nah, ada komanya itu bisa float, bisa desimal. Saya pakai desimal saja di sini. 5,2 gitu ya. Artinya di sini di desimal ini menyediakan 5 digit dengan 2 di belakang koma. Itu. 2 angka di belakang koma. Itu ya. Koma jangan lupa. Terakhir tadi adalah alamat. Alamat varchar juga. Apa 25 juga misalnya. Oke. Nah, kemudian primary key-nya, sebutkan primary key-nya di sini. Primary key-nya adalah MIM. Ya. Oke, sudah semua nggak ada foreign key, kami tidak tergantung pada tabel lain. Jadi kita tutup saja. Nah, tutup. Nah, ini nutup kurung yang di atas ini. Tutup. Kemudian terakhir jangan lupa titik koma. Ya. Karena apa? Sama seperti bahasa C ya, harus atau Java harus ada titik koma di belakang. Nah, query oke, 0 rows affected itu kali sudah ada tabelnya. Ya. Oke, saya buat lagi tabel yang kedua adalah tabel mata kuliah, isinya kode MK, nama MK, SKS ya. Kode mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS. Oke. Sama, oke. Create tabel mata kuliah. Nama tabel, nama kolom tidak boleh ada spasi. Mending atau lebih baik pakai underscore. Sama kurung buka, tadi kode MK. MK itu char 2 ya. Ini juga not null karena nanti akan menjadi primary key. Kemudian nama MK itu varchar, nama mata kuliah katakanlah si 30 lah. Ini kira-kira saja, tapi nanti pada saat membuat yang benar ya harus dianalisis ya. Yang paling panjang kira-kira berapa untuk nama mata kuliah. Jangan asal membuat ini kira-kira 30 cukup, jangan, tapi dilihat, dianalisis nama-nama mata kuliahnya yang paling panjang berapa. Kalau ini hanya sebagai contoh. Kemudian SKS ini angka nanti dijumlahkan, maka saya pakai integer karena bulat. Oke.
Kemudian apa? Satu lagi tadi. Oh sudah ya, sudah 3. Nah, primary key-nya sekarang. Primary key-nya kode MK. Tutup, titik koma. Query OK. Nah, okay. Nah sekarang kita buat yang foreign key-nya. Nilai, sorry, ini dulu dosen dulu. Kode dosen, nama dosen, kode MK. Kode dosen, nama dosen, kode MK ya, dari tabel dosen. Create table dosen. Ya. Kode dosen, ini tipenya char juga, kodenya tadi cuma 2, not null. Nama dosen itu var char nya 30 lah ya. Kali ini kalau membuat yang benar di analisis kira-kira nama yang paling panjang itu berapa gitu ya, supaya tercover semuanya. Kemudian kode MK yang diajar ini. Nah, kode MK ini nanti menjadi foreign key harus sama dengan kode MK yang di tabel aslinya, yaitu mata kuliah, yaitu char 2. Maka di sini juga harus char 2. Dan tentukan primary key-nya sudah 3 kolom sudah semua. Itu primary key-nya adalah kode dosen. Itu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah foreign key. Foreign key-nya adalah kode MK. Nah, kode MK ini mengacu ke mana? Karena foreign key tergantung pada mana. Maka di sini di tabel mata kuliah ditulis references ke mana? Ke tabel apa? Mata kuliah. Ya. References ke tabel mata kuliah, sorry. Mata kuliah dalam kurung kolomnya apa di mata kuliah yang direfer, kode MK juga. Tutup, titik koma. Oke. Oke. Nah, ini dosen. Tabel terakhir saya buat adalah tabel apa tadi? Nilai ya, isinya apa? Nilai, NIM, kode MK, nilai. NIM, kode MK, nilai. Create tabel nilai. NIM, nah NIM ini apa? Di tabel nilai, primary key-nya gabungan NIM dengan kode MK. Tapi kalau NIM sendiri ini nanti menjadi foreign key. Nah, karena foreign key ini harus sama dengan NIM yang ada di acu tadi, yaitu di mata kuliah, di mahasiswa, char 3. Nah, di sini harus char 3 juga. Ini not null, kemudian kode MK. Ini juga harus sama dengan kode MK yang di tabel mata kuliah ini, char 2, karena akan mengacu ke sana. Not null, dan nilainya itu sendiri. Nilai saya buat integer saja biar bulat, nggak usah koma-komaan. Nah, primary key-nya, kita lihat primary key-nya itu kan 2 kolom di sini. Nah, NIM dan kode MK digabung, maka ditulis 2, NIM, kode MK. Jadi kalau 3 ya di sini 3 disebutkan semua. Kalau 4 kolom 4. Ini 2 kolom, NIM dengan kode MK digabung menjadi primary key. Nah, foreign key-nya adalah 2 tapi sendiri-sendiri gitu ya. Karena ini mengacu ke NIM yang di mata kuliah, kode MK mengacu pada kode MK yang NIM di mahasiswa, mengacu di mahasiswa, kode MK mengacu di kode MK yang di mata kuliah. Maka foreign key yang pertama itu adalah NIM, references-nya ke mahasiswa, tabel mahasiswa. NIM. Foreign key yang kedua
adalah apa? Kode MK, referensisnya ke itu mata kuliah ini kode. Nah, sudah kurung tutup lagi titik koma. Nah, sudah semua. Jadi 4 struktur tabelnya sudah kita buat. Nah, untuk melihat apakah sudah ada tabelnya atau tidak, seperti tadi, bisa dilihat dengan show tables. Ada tabel dosen, mahasiswa, mata kuliah, nilai. Nah, perhatikan di tabel di database kuliah 3 ini. Walaupun tadi saya membuatnya pakai huruf kapital nilai ya. Kemudian mahasiswa juga mata kuliah pakai M-nya besar di sini kapital. Tapi di sini sama MySQL-nya diubah ke huruf kecil semua. Jadi tidak membedakan kecil dan kapital untuk di MySQL ini, tidak case sensitif. Gitu ya. Untuk melihat struktur tabelnya, kita bisa menggunakan perintah describe. Describe misalnya mahasiswa. Nah, di situ terlihat struktur tabelnya. Ya, depan ini field, kolom atau atributnya, tipenya dan seterusnya. Ini nol enggak, yang menjadi kunci yang mana dan sebagainya. Ini. Nah, di MySQL perintah itu bisa cukup diketik 4 karakter saja. Describe ini bisa diketik ini aja. X mahasiswa. Nah, kelihatan. Sama saja kan. Kalau mau menghemat, desk aja. Desk mata kuliah. Kelihatan. Desk nilai. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini untuk cara membuat tabel, melihat strukturnya dan sebagainya. Saya Pak, berarti untuk name ini kalau pakai angka gitu, pakai char ya? Ya, walaupun angka, saran saya boleh saja menggunakan integer, boleh nggak masalah, tapi nanti akan sayang sekali karena nggak dilakukan operasi matematik kan. Sebaiknya pakai char saja, Oh, nggak ada baik. masalah, boleh saja. Baik Pak. Dan masalahnya nanti itu kalau misalnya karakter awalnya 0, nggak akan muncul kalau ditampilkan kalau 0. Oke, baik Pak. Baiknya pakai. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Kalau kolom kalau field itu berarti namanya case sensitif ya, Pak? Enggak sensitif. Mas, ini mau diketik pakai ini memang munculnya sesuai yang saya ketik ya. Tapi nanti pada saat dilakukan query dan sebagainya pakai huruf kecil juga nggak apa-apa. SKS pakai huruf kecil nggak apa-apa. Nggak sensitif. Jadi pokoknya intinya MySQL itu tidak sensitif. Nggak kayak C atau Java. Oh iya, baik, Pak. Makasih. Ada lagi? Ya, saya lanjutkan. Oke, ini apa tadi? Nah, ini tadi yang create drop, tadi sudah drop untuk ini ya. Nah, sekarang untuk mengubah-ubah strukturnya, yang digunakan adalah alter. Mengubah-ubah strukturnya. Misalnya saya mahasiswa, saya describe dulu mahasiswa isinya. Type mahasiswa. Nah, ini seperti ini.
saya mau menambahkan, sudah jadi seperti ini tabelnya, mau menambahkan kolom hobi. Maka untuk menambahkan apa tadi hobi itu kita bisa menggunakan perintah alter tadi. Ya. Perintah dasarnya adalah alter table. Tinggal tabel apa yang mau di ini. Wah, itu ya. Terus kayak gini, terus satu baris saja ke kanan nggak masalah, boleh saja. Dan saya memang lebih suka memotong-motong ke bawah seperti ini. Alter table mahasiswa, kita mau menambahkan hobi. Nah, perintah berikutnya adalah add untuk menambah. Alter table mahasiswa, berarti kita akan mengubah sesuatu pada tabel mahasiswa. Add misalnya hobi, menambahkan hobi di sini. Terus tentukan tipe datanya. Hobi misalnya var berapa misalnya 30 lah ya, S30. Nah, udah very okay, no row affected. Kita tes saja. Nah, ini hobi sudah muncul tambahannya. Ya. Oke, saya hapus lagi hobi. Menghapusnya bagaimana? Menghapusnya juga pakai alter table. Ini alter table mahasiswa ini ya. Nah, apa selanjutnya setelah alter table? Nah, alter table itu untuk masuk untuk melakukan sesuatu di strukturnya mahasiswa. Kalau tadi add, menghapus, drop sekarang. Lagi ini saya pakai huruf kapital, bukan berarti harus kapital ya. Ini tidak sensitif, kecil juga nggak masalah. Drop nama ininya, nama apa namanya, hobi. Nggak usah diketik apa namanya, tipe datanya, cukup nama kolomnya saja. Tipe data tadi di awal karena mau menambahkan. Nah, itu. Udah nggak ada hobi di sini. Ya, jadi simple sebenarnya. Nggak sulit. Nah, kalau kita menambahkan kolom itu selalu munculnya di terakhir sini. Ya. Dan seperti pernah saya sampaikan di model relasional, sebenarnya urutan itu nggak masalah, mau urutan baris atau kolom. Kolom ini NIM pada saat membuat strukturnya, NIM dulu, nama depan, itu nggak masalah. Memang sudah seperti itu strukturnya. Kalau mau menampilkan berbeda, nah nanti pasti query. Yang mau ditampilkan misalnya jenis kelamin dulu, baru nama depan, baru NIM, baru IPK gitu, nanti pada saat melakukan query, itu bisa dibolak-balik, nggak masalah. Kalau yang ini ya sudah tetap seperti ini, nggak bisa pindah-pindah, kecuali dihapus, bukan lagi dipindah seperti itu. Nah, untuk memasukkan, ada cara juga supaya tidak di posisi terakhir. Saya tempatkan misalnya setelah NIM tadi hobi ya, itu bisa dengan alter table mahasiswa, add hobi, varchar sekian, dikasih after NIM. Jadi menempatkannya nanti di struktur tabelnya adalah setelah kolom NIM. Nah, itu sudah very okay. Nah, itu munculnya hobi setelah NIM di sini. Nah, ada hobi. Kalau setelah nama depan ya after nama depan dan sebagainya. Ya, saya hapus dulu. Oke, cek lagi. Ada. Oke, kemudian untuk apa namanya, selain menambah, menghapus sudah di struktur ya masih mengubah misalnya mengubah nama apa namanya ini, nama kolom ya, nama kolom dengan tipenya misalnya. Itu dengan perintah change. Pertamanya tetap dengan alter table. Pokoknya yang harus diingat adalah kalau mengubah struktur alter table. Ini bisa dengan change apa?
Nama depan kita ubah menjadi nama D gitu ya, nama D. Artinya nama depan, kebalik sorry, nama depan kita ubah menjadi NMDP gitu ya, NMDP. Nah, tipenya misalnya varchar, kita ubah menjadi varchar 20 gitu. Nah, itu sudah describe sobat. Nah, ini menjadi NMDP varchar 20. Bukan nama depan, artinya nama depan. Jadi untuk mengubah kita bisa menggunakan change. Change apa yang mau diubah diubah menggunakan yang mau diubah itu apa, diubah menjadi apa, tipe datanya apa. Kalau tipe datanya nggak ditampilkan, berarti tipe datanya masih sama seperti yang itu. Oke, saya kembalikan lagi biar ini. Change yang mana? Nah, MDP nama depan varchar 25. Oke. Ini sudah balik lagi. Ya, oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Ya, Pak. Ya. Kan kalau misalnya kita ingin ubah varchar misalnya 25 jadi 30, itu caranya gimana ya? Itu aja. 25 jadi 30, ininya nggak diubah, apa namanya? Kolomnya nggak diubah. Diubah nggak nama kolomnya? Nama kolomnya nggak diubah, tapi varcharnya Hanya varcharnya saja. Iya. Jadi Ya. Ini saja misalnya table change apa nama depan ya. Ini tetap aja nama depan. Ya. Sorry, 30. Ini jadi 20 ya, 25 ini. Oke. Nah, ini jadi 20 kan, tadinya 25. Sama nama depan. Tinggal sama seperti ini aja. Ya, oke. Ada lagi? Sudah ya? Oke. Nah, kemudian ini dulu sorry. Sekarang memasukkan data dari misalnya ke mahasiswa. Ini data seperti ini. Saya cek dulu. Kita akan memasukkan data. Sebelum memasukkan data, kita cek dulu apakah tabelnya ini sudah ada isinya atau belum. Cara ngeceknya sebenarnya pakai perintah select. Cara untuk melihat sudah ada isinya belum atau mengambil data di situ. Select bintang from nama tabelnya. Ya. Nah, masih empty berarti masih kosong. Ya. Ini perintah dasar untuk select ini seperti ini. Nanti mau apa? Variasinya akan sangat banyak. Ini yang select saya jelaskan minggu depan. Oke, kita mau memasukkan data ke sini. Perintah untuk memasukkan data adalah insert into. Insert into nama tabelnya mahasiswa. Kemudian values dalam kurung. Apa yang mau dimasukkan ke tabel apa mahasiswa? Kita lihat coba tadi datanya. 101 Haris Nasution L gitu coba. 101 Haris pakai tanda koma 1 di atas untuk yang data non numerik ya. 101 Haris
Nasution, kemudian L, dan apa lagi tadi? Elektronika IPK 312, alamat hidup. Ini adalah elektronika. Apalagi tadi? IPK ya, 3, dulu pas. Bentar. IPK-nya 312, alamat jilid. Alamat IPK 3,12, alamat di Ciledug. Nah, perhatikan ininya ya. Tadi saya sampaikan untuk yang tipenya bukan numerik, yang teks itu menggunakan koma atas atau quote 1. Kalau yang numerik tadi, yang IPK itu tipenya adalah desimal, tipe numerik. Maka tidak perlu menggunakan quote 1. Ya, langsung angka 12. Nah, ini kita masukkan, kurang titik koma. Nah, jangan lupa titik komanya ini. Nah, udah. Very okay, raw accept. Nah, masukkan lagi, satu lagi. 102 Dewi Utami P Informatika. 102 Dewi Utami P Informatika 342. Insert lagi. 102 Dewi Utami P Informatika 3,42 di Binom. Koma. Nah, oke. Coba satu lagi misalnya, nggak usah semua lah. Satu lagi. 03 Ali Fauzan L. Ali Fauzan Informatika 365 Bogor gitu ya. Oke. Tiga Ali Fauzan L Informatika 365 Bogor. Oke, nah ini saya 3 dulu. Nah, ngecek kita masuk tidaknya seperti tadi, pakai ini, select bintang from mahasiswa. Ya. Nah, sudah masuk 3 data di situ. Ya. Haris Nasution, L, dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk menginputnya tadi yang seperti ini, itu perhatikan jumlah kolomnya. Ini ada 7 kolom, maka harus 7 di sini. Kalau tidak 7, maka tidak bisa masuk. Jadi tidak bisa diabaikan kalau nggak 7. Bisa dikosongi, tetapi bukan dikosongkan, tetapi dianggap kosong. Ada nilai kosongnya, itu bisa. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa. Bisa contohkan misalnya di sini, yang ini ya. Vira Aminah 104, Vira Aminah, Elektronika 322, Jibur. Oke, kita lihat. Oke, mana? Ini 104. Vira Aminah Elektronika
anggaplah 344 lah ya. Cibubur. Misalnya ininya, kotanya nggak usah dimasukkan. Nah, seperti ini aja. Sampai IPK. Alamatnya nggak dimasukkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal di sini ada 7 kolom. Maka kalau dimasukkan dia nggak mau. Jumlah kolom nggak match antara kolom yang ada di struktur tabel dengan yang dimasukkan. Jadi nggak bisa. Harus sama. Atau kalau mau dikosongkan, itu dengan cara, nah seperti ini. Quote tapi kosong. Nah itu baru masuk. Kita select, itu masuk, ininya belum ada, kosong. Ya. Ini seperti itu caranya. Nah, sekarang bagaimana cara mengupdate-nya ini? Untuk menambahkan Cibubur di sini. Untuk menambahkan Cibubur tadi di sini. Ini alamatnya kurang, kita tambahkan Cibubur bagaimana? Nah, perintahnya adalah update di sini ya. Update. Saya masuk lagi. Perintahnya adalah mau menambahkan ini ya. Mau menambahkan, mau mengganti isi, dan sebagainya itu semuanya dengan update. Update, nama tabelnya adalah mahasiswa. Ini ya. Di set. Apa yang mau di set? Alamat. Alamatnya kita modifikasi dari kosong seperti itu menjadi Cibubur. Nah, tapi nggak segini saja. Kalau segini sudah titik koma Iran, maka semuanya menjadi Cibubur, ya kan? Dikasih apa kondisinya? Where NIM sama dengan berapa itu? 104. Artinya yang diubah adalah yang NIM-nya 104. Jadi ketemu ini dia akan scanning dari 101, 104 ketemu, dia mencari alamatnya dimasukkan. Gitu ya. Nah, ini sudah masuk. Ya. Kalau where jenis kelamin sama dengan P, maka Dewi Utami juga berubah Cibinong menjadi Cibubur, gitu ya. Kalau yang where nama depan sama dengan Ali, maka semuanya yang namanya Ali alamatnya diubah jadi Cibubur. Kecuali memang mau mengubah secara berkelompok seperti itu. Apa misalnya yang where prodi sama dengan informatika diubah menjadi Rawamangun karena semuanya kos di Rawamangun, bisa saja seperti itu. Caranya seperti itu. Oke, terus apa ini tadi mengupdate sudah ya. Terus ada lagi adalah nih menghapus isi dengan delete. Menghapus isi dengan delete. Saya mau menghapus satu baris, misalnya yang terakhir ini yang 104, mau kita tinggal delete tabelnya namanya. Delete from, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Harus dikasih kondisi. Kalau delete from mahasiswa, semuanya akan dihapus. Semua isi akan dihapus. Nah, kalau delete from mahasiswa, where, kondisinya apa? Kondisinya yang kalau mau where prodi sama dengan informatika, maka semua yang prodinya informatika akan dihapus. Where IPK di bawah 3,0, semua yang di bawah 3,0 akan dihapus. Nah, ini misalnya where NIM-nya sama dengan 104. 04 ini ya. Nah, sudah. Maka akan terhapus, sudah nggak ada. Itu. Ya, jadi delete itu untuk menghapus isi. Kalau drop tadi ada di alter drop ya, untuk struktur. Jadi kalau menghapus struktur
struktur tabel baik kolom maupun tipe datanya itu atau apapun di situ, jangan menggunakan alter table mahasiswa delete itu enggak, tapi drop. Ya. Kalau delete itu penggunaannya untuk yang menghapus isi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, kalau alter table itu biasanya untuk apa ya? Mohon diperjelas lagi. Alter table tadi sudah saya sampaikan untuk ini, mengubah struktur tabelnya. Ya, yang di atas tadi mana alter table nih. Nah, ini mengubah struktur tabel, bukan isi ya, tapi struktur. Bedakan antara isi dan struktur. Ya. Isi itu ya isinya, namanya siapa, itu tadi ya, Ali, jenis kelamin apa, tapi strukturnya. Struktur itu nama kolomnya gitu ya, tipe datanya itu struktur. Ya, ini contohnya di sini. Alter table mahasiswa change berarti mengubah nama kolomnya yang tadinya yang ini aja. Nama kolomnya yang tadinya nama depan menjadi NMDP gitu. Ya. Jadi yang dimainkan kalau menggunakan alter table bukan isinya tapi strukturnya. Ini contoh lagi yang tadi sebelumnya ini alter table. Nah ini alter table mahasiswa add hobi, menambahkan kolom hobi. Ya, jadi bukan isinya. Kalau isinya nanti hobinya apa itu kan, seperti itu bukan di alter table, nggak bisa dengan alter table. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, jadi ingat-ingat ya ada struktur dan ada isi. Yang mau kita mainkan yang mana? Kalau struktur pakai alter table. Kalau isi ya mau menghapus delete, mau menambahkan insert into gitu ya. Mau mengubah isi dengan update gitu. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk kan ini kita buat MySQL-nya dengan Command From ya, Pak. Nah, Ya. itu datanya nanti tersimpan di file yang di mana gitu, Pak? Kan kalau kita pakai software yang SQL yang kayak PHP MyAdmin kan itu bisa langsung terintegrasi sama kalau kita mau bikin website gitu-gitu, Pak. Bisa Ya. kalau di Command From itu file-nya itu ada di mana ya, Pak? Di .SQL. Di .SQL ya, Pak. Ya. Tapi tetap bukannya harus ini. Ya kalau diintegrasikan bisa juga PHP admin. Tapi ini kalau untuk main di SQL-nya sendiri ya masuk ke SQL. Ya bisa di PHP admin. Ya. Cuman memang saya cenderung supaya paham cara kerjanya dulu. Jadi nggak pakai PHP admin. Kalau itu kan bisa tinggal klik aja. Terutama yang query itu tinggal klik mudah banget. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Untuk hari ini nih sudah saya contohkan semua ya, tinggal select. Nah, select nanti DML yang khusus ya, minggu depan baru saya jelaskan karena ini variannya cukup banyak untuk melakukan select, terutama kalau selectnya berkaitan dengan menjoin beberapa tabel. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sekali lagi sebelum terakhir ya? Udah nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya cukupkan stop.